Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfira. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Mega Buana Palopo, program studi S1 Kebidanan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pranikah dan prakonsepsi. Ada apa sih dengan pranikah dan prakonsepsi ini? Nah, disinilah kita akan sama-sama belajar mengenai kesehatan dan kesiapan kita sebagai calon orang tua. Mengetahui kondisi kesehatan masing-masing dapat membantu kita untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan pada diri sendiri, pasangan, maupun keturunan kita di masa depan, guna untuk membangun keluarga yang lebih baik dan sejahtera. Lantas, apa saja tes kesehatan yang harus dilakukan sebelum menikah? Melakukan medical check up pranikah penting agar kedua belah pihak saling memahami seperti apa kondisi kesehatan diri sendiri dan pasangannya, riwayat masalah kesehatan yang pernah dialami, hingga resiko gangguan tertentu yang dialami oleh masing-masing. Menjalani tes kesehatan sebelum menikah juga penting untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan genetik, penyakit keturunan, maupun infeksi menular tertentu yang diidap oleh calon pengantin. Tes ini juga berguna untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya pada kesehatan di masa tua, kesuburan, maupun kemampuan hamil, serta mempengaruhi pada garis keturunan selanjutnya. Kementerian Kesehatan bahkan merekomendasikan bagi setiap calon pasangan suami istri untuk menjalankan tes kesehatan 6 bulan sebelum menikah agar bisa mendapatkan tes ulang jika diperlukan. Kesehatan reproduksi menjadi titik awal perkembangan kesehatan ibu dan anak yang dapat disiapkan sejak dini, bahkan sebelum seorang perempuan hamil dan menjadi ibu. Kesehatan prakonsepsi adalah kesehatan orang tua sebelum terjadi pembuahan. Kesehatan prakonsepsi harus tetap dioptimalkan sekalipun perempuan tidak merencanakan kehamilan, mengingat banyaknya perempuan yang tidak menyadari bahwa dirinya hamil padahal dirinya tidak merencanakan kehamilan. Kesehatan prakonsepsi harus mendapatkan perhatian dari usia 18 sampai 44 tahun. Asuhan yang diberikan pada pranikah dan prakonsepsi diantaranya meliputi anamnesa. Anamnesa ini meliputi dari identitas, keluhan, rencana pernikahan, riwayat kehamilan, riwayat kontrasepsi, serta gangguan haid. Kemudian kedua ada pemeriksaan fisik. Nah, di sini ada tanda-tanda vital yang terdiri dari tekanan darah, nadi, suhu, respirasi. Kemudian pemeriksaan status gizi terdiri dari tinggi badan, berat badan, IMT, bila, tanda-tanda anemia, pemeriksaan golongan darah, darah rutin, pemeriksaan urin rutin, dan pemeriksaan lain atas indikasi seperti gula darah, malaria, TORS, HIV, hepatitis B, tiroid, dan lain sebagainya. Pemeriksaan hematologi rutin bertujuan untuk mengetahui apakah ada resiko melahirkan keturunan dengan anemia, leukemia, thalassemia, atau hemofilia. Pemeriksaan golongan darah perlu dilakukan untuk mengetahui kecocokan resus ibu dan bayi. Jika calon pasangan memiliki resus yang berbeda, kemungkinan ibu akan mengandung anak dengan resus yang berbeda. Hal ini dapat membahayakan kesehatan bayi dalam kandungan karena dapat merusak sel darah dan menyebabkan anemia serta kerusakan organ dalam bayi. Pemeriksaan kadar gula darah dan tekanan darah. Apabila wanita yang memiliki tekanan darah tinggi sejak sebelum merencanakan kehamilan dapat mengalami peningkatan resiko terhadap preeklamsi dan persalinan prematur. Selain itu, pemeriksaan fisik pada pranikah dapat mengetahui ada atau tidaknya gejala diabetes pada salah satu atau kedua pihak. Memiliki diabetes tidak hanya menghambat produktivitas hidup, tapi juga akan mempengaruhi kehidupan seksual selama berumah tangga dan peluang mendapatkan keturunan. Persiapan gizi seimbang. Kenapa sih harus ada persiapan gizi seimbang sebelum nikah dan hamil? Nah, ini karena konseling persiapan gizi penting untuk dilakukan untuk memastikan calon ibu sudah melakukan persiapan gizi sebelum hamil.
Menghitung indeks massa tubuh merupakan salah satu dasar memberikan konseling gizi seimbang. Dalam merencanakan kehamilan sehat, Catin harus memahami mengenai gizi seimbang dan menerapkan 4 pilar gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari, dan ditambah dengan mengkonsumsi asam folat dalam tubuh. Untuk calon pengantin yang mengalami anemia, suplemen Fe sangat dibutuhkan dan perlu dievaluasi kenaikan kadar Hb sebelum terjadinya kehamilan. Kemudian yang keempat itu ada imunisasi TT atau tetanus toksoid. Nah, imunisasi TT menjadi salah satu program yang wajib dilakukan oleh calon pengantin. Dalam hal ini, bidan dituntut untuk memiliki keahlian dalam menggali informasi mengenai status imunisasi TT Catin. Imunisasi TT pada Catin penting untuk mencegah dan melindungi dari penyakit tetanus baik diri sendiri maupun bayi yang akan dilahirkan kelak. Adapun status imunisasi TT pada Catin diantaranya TT1 sebelum menikah, TT2 2 minggu setelah TT1, masa perlindungannya 3 tahun. Kemudian ada TT3 6 bulan setelah TT2, masa perlindungannya 5 tahun. TT4 itu 1 tahun setelah TT3, masa perlindungannya itu dia 10 tahun. Dan ada TT5 1 tahun setelah TT4, masa perlindungannya lebih dari 25 tahun. Menjaga kesehatan organ reproduksi itu perlu diberikan, diantaranya menggunakan pakaian dalam berbahan katun, cebok dari arah depan ke belakang, menggunakan pembalut maksimal 4 jam sekali, tidak menggunakan cairan vagina terlalu sering, jangan menggunakan pembalut tipis terlalu sering, kemudian menggunakan handuk kering yang bersifat pribadi. Nah, di sini kan biasa sering ganti-ganti gonta-ganti handuk sama pasangan. Nah, itu enggak boleh. Nah, kemudian bagi perempuan yang sering keputihan, berbau dan berwarna harus memeriksakan diri ke petugas kesehatan terdekat. Bagi laki-laki dianjurkan untuk sunat. Nah, kemudian mengetahui riwayat penyakit keturunan terkait genetik dan kelainan genetik masing-masing juga dapat membantu untuk merencanakan kehidupan berkeluarga. Pemeriksaan penyakit keturunan yang bisa dilakukan pada saat medical check up pranikah adalah pemeriksaan keturunan seperti diabetes, hipertensi, kanker, jantung, penyakit genetik seperti thalassemia dan sebagainya. Dengan mengetahui resiko kedua Catin terhadap penyakit keturunan, maka dapat memulai perawatan lebih dini untuk mencegah keburukan penyakit di masa depan sekaligus mencegah masalah kesehatan dan keterbatasan pada calon anak. Semua pasangan yang akan menikah perlu untuk melakukan tes ini. Jika salah satu pasangan mempunyai riwayat penyakit infeksi dan menular, sebab beberapa penyakit infeksi menular tertentu tidak menunjukkan gejala sama sekali atau tidak muncul selama bertahun-tahun sehingga mungkin tidak pernah disadari. Penyakit menular seksual dapat terdeteksi pada medical check up adalah hepatitis B dan C, chlamydia, sifilis, HIV/AIDS. Pemeriksaan ini sangat penting karena penyakit yang dapat terdeteksi tersebut tidak hanya dapat membahayakan kesehatan diri sendiri, tapi juga dapat menular kepada pasangan. Nah, selain itu, menjalani tes kesehatan sebelum menikah juga dapat mendeteksi infeksi menular yang bisa mempengaruhi kehamilan seperti herpes, toxoplasma, rubella, dan sitomegalovirus. Pemeriksaan kesehatan organ reproduksi juga termasuk jenis medical check up pranikah yang penting untuk didapatkan. Bagi calon mempelai wanita, pemeriksaan ginekologi bertujuan untuk membantu mendeteksi kondisi dan kelainan ginekologi yang dapat mempengaruhi kesuburan dan kemungkinan kehamilan. Sementara untuk pria, pemeriksaan organ reproduksi dapat mencakup analisis sperma untuk mengetahui kelayakan dan kualitas sperma. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.